selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini kami miliki informasi ponsel milik diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum ditemukan polisi hingga saat ini. Pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Selain wajah terlilit lakban, kepala korban saat ditemukan ternyata juga tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Gondang Dia, Jakarta. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Sejak ditemukan tewas pada 7 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada malam sebelum kematiannya selama hampir 1,5 jam dengan membawa tas, namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV yang menggandeng sejumlah ahli. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09
atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Rekaman CCTV tersebut melengkapi temuan kegiatan korban. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian diplomat baru mengungkap sejumlah fakta baru, di antaranya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 menit hingga pukul 23.09 menit waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop. Namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Dan penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman penjara 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah dalam kasus suap serta perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis terhadap Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto 3,5 tahun penjara dengan denda pidana 250 juta rupiah. Hasto terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara itu Majelis Hakim juga memutuskan jika Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Hasto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. 1. Menerima putusan. 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum. 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Pemirsa, Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam, Hamzah. Poin menarik apa saja tadi pada saat vonis terhadap Hasto Kristianto? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Terkait dengan sidang dari Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDIP yang diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang merupakan juga buronan Harun Masiku, ini sudah selesai pada sekitar pukul 16.30 sore tadi, di mana kami melihat bahwa persidangan ini berjalan hampir sekitar 2,5 jam, di mana hakim membacakan vonis kepada Hasto Kristianto yang hadir di persidangan ataupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di mana Hasto ini divonis oleh hakim selama 3,5 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah dan subsidiar kurungan penjara selama 3 bulan. Hal ini memang tidak cukup jauh, maksud kami cukup jauh dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, di mana jaksa penuntut umum ini menuntut Hasto selama 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah karena diduga melakukan perintangan penyidikan dan juga
diduga melakukan suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Selain itu kami melihat juga selama sidang vonis yang dijalani Hasto Kristianto ini banyak sekali massa yang hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini untuk mendukung Hasto Kristianto, di mana terdapat ratusan massa yang hadir dan juga sempat menggaungkan Free Hasto. Hal ini dikarenakan memang pendukung ini menuntut agar Hasto dibebaskan karena dinilai tidak bersalah. Namun hakim ini justru memberikan hukuman selama 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar 250 juta rupiah. Hingga kini kami juga masih memantau bahwa para pendukung ini sudah kembali sejak sore tadi, bahwa pendukung juga sempat menyambut keluarnya Hasto Kristianto dari ruang sidang untuk nantinya dibawa kembali ke tahanan. Kami belum menerima informasi apakah nantinya Hasto Kristianto bersama tim kuasa hukumnya ini akan mengajukan banding kembali untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sementara itu, Dapi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, momen haru terjadi selepas sidang pembacaan vonis Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto memeluk istrinya Maria Stefani Ekowati usai divonis 3,5 tahun penjara. Bu Maria. Bu Maria dulu. Panggil Bapak. Momen ini terjadi usai pembacaan vonis terhadap Hasto. Usai sidang ditutup, Hasto kemudian menghampiri istrinya Maria Stefani Ekowati. Mereka terlihat berpelukan tanpa banyak kata yang terucap. Diketahui Hasto divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam sidang vonis Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ganjar duduk di baris kedua kursi pengunjung sidang. Di seberang kursi Ganjar hadir pula sejumlah elit PD Perjuangan seperti Adiana Pitupulu, FX Hadi Rudiatmo dan juga Jarod Saiful Hidayat. Keempatnya kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Usai pembacaan vonis 3,5 tahun, Ganjar Pranowo menghampiri Hasto Kristianto. Ganjar tampak menyalami dan memberikan semangat dan dukungan untuk Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemirsa, usai hakim vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, pengamat politik Adi Praitno menyatakan hubungan antara kedua partai politik Gerindra PD Perjuangan akan hangat-hangat saja. 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman penjara 3,5 tahun penjara. Usai hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Usai putusan vonis hakim kepada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terpidana kasus suap Harun Masiku, bagaimana kedekatan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra dan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan yang selama ini sudah terjalin baik. Saya kira vonis Hasto hari ini terkait dengan kasus Harun Masiku itu tidak akan mengubah apapun terkait dengan hubungan politik antara Gerindra dengan PDIP, antara PDIP dengan pemerintahan hari ini. Meski beberapa waktu yang lalu banyak sekali spekulasi yang bermunculan, misalnya PDIP itu marah ketika Hasto itu ditetapkan jadi tersangka. Bahkan Hasto misalnya sempat dituntut 7 tahun penjara. Tapi dalam praktiknya banyak sekali event-event politik yang menunjukkan bagaimana hubungan politik antara Gerindra dengan PDIP baik-baik saja. Hubungan politik kedua partai Gerindra dan PD Perjuangan tidak akan mengubah apapun usai hakim menyatakan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, dan hubungan antara kedua partai ini akan hangat-hangat saja.
Tim Liputan iNews melaporkan. Demi gaya hidup hedon, Satria, ex-marinir TNI Angkatan Laut terlilit utang. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di Newsroom. Kita masih hidup. Dari berita yang disebarkan Setelah kerusuhan pengajian Habib Rizik, Polda Jawa Tengah dan Polres Pemalang menyatakan saat ini lokasi sudah kondusif. Pengamanan sudah dilakukan sejak sebelum acara dimulai dengan mengerahkan 675 personel gabungan dari Polri, TNI, dan unsur terkait. Namun sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, bentrokan terjadi antara massa PWI LS dan FPI sekitar 50 meter dari panggung utama. Dua pihak saling serang menggunakan batu dan kayu, mengakibatkan sejumlah korban terluka termasuk anggota polisi. Sebanyak 4 anggota Polri mengalami luka, 2 diantaranya dirujuk ke RS Siaga Medika, sementara 2 lainnya dirawat oleh tim Dotkes Polres. Dari massa PWI LS terdapat 9 orang luka yang dirawat di RS Siaga Medika dan RSI Al-Ikhlas. Sedangkan dari FPI dilaporkan 2 orang mengalami cedera di kepala. Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua sebelum itu ada kejadian insiden bentrokan dari kelompok PWI LS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait baik dari Kodim maupun dari Pemda, kita berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Diharapkan semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedamaian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi munculnya nama Abraham Samad sebagai terlapor pada SPDP dari Polda Metro Jaya. Jokowi juga membantah seret Ketua KPK periode 2011-2015 itu dalam kasus tudingan ijazah palsu. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namanya tertera menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Menanggapi hal itu, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang ia buat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Itu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu kemarin, Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi untuk tidak berhenti melakukan investigasi guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja.
Samad juga menegaskan jika pemanggilannya oleh polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan itu dilakukan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi terhadapnya oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Menurut relawan Jokowi Sylvester Matutina, Roy Suryo CS selaku terlapor tidak pernah bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sementara Roy Suryo berdalih saat dilakukan gelar perkara khusus Barreskrim juga tidak menunjukkan ijazah asli. Pendapat Roy dibantah Sylvester. Menurutnya Roy Suryo sudah melakukan penyesatan sehingga layak jadi terpidana. Kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan disimpangkan, Bang Sylvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang kan begitu kenyataannya, makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah untuk itu, makanya sama yang sekarang. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Nggak benar. Itu tidak benar. Ini forumnya saya mengatakan tidak benar. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya ada konyol. Bapak Ibu satu-satu. Anda nggak paham. Klien saya sudah dihukum. Anda masuk di sini. Satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya kata kekonyolan Anda itu salah. Waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus. Yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti di Barreskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Barreskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjuk oleh Barreskrim. Barreskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Barreskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya ditunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo. Waktu disita oleh Barreskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konferensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Makanya yang menyesatkan Sylvester. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Anda akan jadi narapidana. Gila. Jadi saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Statusnya terlapor. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Satu-satu. Sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia. Ibu. Saya mau tanya. Ibu tetap di sana. Ibu Anda pesan kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya. Ex-anggota Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara tidak hanya terlilit pinjaman online, namun juga memiliki pinjaman di bank. Utangnya mencapai ratusan juta rupiah. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi mengungkap Satria terlilit utang hingga mencapai sekitar 750 juta rupiah sebelum bergabung menjadi tentara bayaran Rusia. Utang tersebut diperolehnya setelah mengajukan pinjaman kedua bank milik pemerintah. Akibat utang yang diduga digunakan untuk menunjang gaya hidup mewahnya, Satria berusaha mendapatkan uang kembali melalui judi online. Namun tidak membuahkan hasil dan dirinya malah makin terjerumus. Kemudian pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI,
angkanya kurang lebih di 750 juta. Mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Mohon izin sekiranya diperkenankan, mohon dapatnya saya berkomunikasi. Sementara itu beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, Satria Arta Kumbara meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut otomatis hilang jika terbukti menjadi tentara negara asing. Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Sementara itu menurut pakar hukum internasional Hikmanto Juwana, Satria bisa kembali mendapatkan status sebagai WNI asalkan sudah tidak tercatat sebagai tentara Rusia dan kembali ke Indonesia. Menurut Profesor Hikmanto, Indonesia wajib memberikan status kewarganegaraan bagi seluruh warga Indonesia. Satria, sebenarnya yang bersangkutan bisa saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya kembali. Dengan catatan tentu dia harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai tentara bayaran di Rusia. Lalu kemudian kedua, dia harus kembali ke Indonesia. Ketiga, dia harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditentukan. Yang diatur di Kementerian Hukum ada salah satu direktorat, yaitu Direktorat Kewarganegaraan. Nah, kalau itu semua terpenuhi, maka dia akan menjadi warga negara Indonesia. Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal ASEAN U23 Championship 2025. iNewsroom segera kembali. Beautiful assist. Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga perebutan tiket final ini, pelatih tim U23 Indonesia Gerald Vandenberg mengakui bahwa Thailand lawan yang tangguh. Tapi ia menegaskan timnya tidak gentar. I think it's always difficult, how to play against them. We have to prepare ourselves, and we know that they have a strong midfield, strong attack, and the defensive is good. So we have to prepare ourselves and try to find possibilities. Sementara itu, Thailand datang dengan hasil yang kurang memuaskan, yaitu sekali menang di fase grup. Mereka pun bertekad untuk memperbaikinya sebelum melawan Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu ingin menunjukkan dominasinya dan mendekatkan diri dengan gelar juara. Tapi Thailand bisa saja menjegal langkah Jens Raven dan kawan-kawan. Pertarungan semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia dan Thailand dipastikan akan berlangsung sengit dengan tensi yang tinggi. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini dan menjadi kesempatan besar bagi Garuda Muda untuk melangkah ke final. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas U23 Thailand dalam semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, sudah memiliki taktik khusus menghadapi skema serangan balik cepat yang menjadi kekuatan utama Thailand. Menurut Vandenberg, strategi yang matang untuk bertahan dan menyerang akan menjadi kunci utama. Kombinasi antara disiplin dalam bertahan dan ketepatan dalam menyerang harus dijalankan dengan baik agar tim bisa mengendalikan pertandingan. Namun jelang duel krusial ini, pelatih Garuda Muda Gerald Vandenberg dihadapkan dilema besar. Pemain andalannya Arkan Fikri belum fit 100%. Vandenberg diprediksi mengandalkan Raihan Hanan sebagai pengganti Arkan Fikri dalam skema andalannya 4-3-3. Susunan pemain ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kreativitas lini tengah Indonesia, apalagi menghadapi Thailand yang dikenal dengan lini serangnya yang tajam dan pergerakan cepat.
Sementara pelatih timnas Thailand U23 Tawachai Damrong Ongratpul mengakui performa anak asuhnya belum optimal. Banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi. Namun Tawachai tetap optimis timnya akan menunjukkan peningkatan signifikan saat melawan Garuda Muda. Tekanan dan tuntutan pertandingan besar justru bisa memotivasi pemainnya untuk tampil lebih lepas dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Sedangkan Kapten Thailand U23, Seksan Ratri menyebut partai semifinal ini sebagai tantangan menarik dan menyambutnya dengan antusias tinggi. Seksan mengakui timnya masih butuh pembenahan di sejumlah aspek permainan jika ingin mengatasi perlawanan Indonesia, terutama di hadapan ribuan pendukung tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga semifinal ini tak hanya soal gengsi, namun juga langkah menuju trofi. Siapapun yang mampu mengelola tekanan dengan baik, berpeluang besar melangkah ke laga puncak. Pemenangnya akan menghadapi pemenang laga Vietnam U23 versus Filipina U23 di partai final. Menjelang laga Indonesia melawan Thailand dalam ASEAN U23 Championship 2025, ribuan supporter sudah memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Suasana di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dipenuhi antusiasme tinggi dari para pendukung Indonesia. Sementara aparat keamanan bersiaga untuk menjaga ketertiban serta mengatur arus masuk penonton ke stadion. Para supporter tim nasional Indonesia sengaja datang lebih awal untuk mendapat tempat duduk sekaligus memanaskan atmosfer pertandingan sebelum kick-off yang dijadwalkan pukul 20 malam ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah bersama dengan rekan kami Salam Pulungan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat malam. Salam, seperti apa suasana di sana jelang kick-off pertandingan malam ini? Halo Davi dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang laga pertandingan Timnas Indonesia U23 yang nantinya akan melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF 2025. Nah, memang keseruan ini memang sudah terjadi tampak di luar area ring road di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya. Karena memang untuk pertandingan sendiri nantinya kick off ini akan dimulai pada pukul 8 malam hari nanti. Dan memang sedikit demi sedikit antusiasme dari para penonton ini tampaknya sudah mulai hadir ke kawasan GBK Senayan, Jakarta ini untuk memberikan dukungan bagi Timnas Indonesia yang nantinya akan berlaga. Nah, Davi dan juga pemirsa, kami akan mencoba untuk mengajak Anda bersama dengan juru kamera kami Muhammad Hoirudin bersama dengan para penonton yang memang tampaknya ini sudah mulai hadir ya begitu di kawasan Senayan, Jakarta ini. Bapak boleh kesini sebentar? Oke, halo, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Budi. Pak Budi ini datang ke sini sama siapa aja dan datangnya dari mana Pak? Sama teman dari Solo. Dari Solo, jauh-jauh. Alasannya kenapa ini Pak? Ini langsung dari Solo memberikan dukungan ke Jakarta seperti apa Pak ini? Untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Nanti 2-0 lah. 2-0. Harapannya mungkin Pak yang lainnya Pak untuk pertandingan Timnas pada malam hari ini seperti apa Pak harapannya? Harapannya pemain main bagus, semangat, membawa kemenangan dan membawa nama Indonesia di kancah Asia. Siap. Terima kasih Bapak informasinya. Selamat menikmati euforia kemeriahan yang ada di GBK ya Pak ya. Davi dan juga pemirsa, memang tampaknya kalau dari pantauan kami di lapangan tidak hanya masyarakat dari kawasan Jabodetabek saja yang tampaknya hadir di GBK Senayan, Jakarta ini. Karena memang banyak sekali ya masyarakat yang bahkan dari luar kota yang tampaknya ini sudah mulai hadir. Nah, sini sudah ada sejumlah anak muda yang memang tampak juga. Halo, selamat malam, ini dengan siapa namanya nih? Restandi. Restandi, datang dari mana sama siapa aja ke sini? Parung Panjang sama teman-teman. Dari mana? Parung Panjang. Parung Panjang. Iya. Oke, ini harapannya gimana nih untuk Timnas Indonesia di pertandingan pada malam hari nanti? Nggak minta banyak sih, cuman berharap 1-0 aja juga cukup. Oke, siap, terima kasih. Iya, Davi dan juga pemirsa, memang antusiasme dari para penonton ini tampaknya sudah mulai hadir untuk juga memeriahkan ya di kawasan GBK Senayan, Jakarta ini. Meski di atas kertas Thailand jauh lebih diunggulkan, namun tentu kita sama-sama harapkan agar Indonesia ini bisa menang dan juga bisa melaju ke partai final. Davi.
Iya, itu harapan kita semua, Indonesia bisa menukuk Thailand pada malam ini. Terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah memastikan upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi menanggapi santai rencana ini dan menyebut penyelenggaraan upacara adalah wewenang pemerintah dan harus didukung. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sekarang panitia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Pada akhirnya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan kemana-mana, pemirsa, Newsroom masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Rudal RM-70 Multiple Launch milik tentara kerajaan Kamboja terus diluncurkan di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand. Sebuah akun military force membagikan video yang memperlihatkan peluncur roket ganda RM-70 122 mm dari lahan pertanian warga sipil di Provinsi Odar Manche, Kamboja. Rudal itu menargetkan perbatasan Thailand di Provinsi Surin. Sementara itu, Thailand membalas dengan menembaki posisi militer Kamboja dengan unit artileri di perbatasan. Prajurit berseragam lengkap dengan senjata dan amunisi. Tentara Thailand meluncurkan serangan ke Kamboja dari sebuah lahan kosong. Tak hanya itu, iring-iringan kendaraan tempur militer Thailand juga telah berangkat ke perbatasan. Perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja berdampak luas bagi kehidupan warganya. Rumah-rumah hancur, fasilitas porak-poranda, sementara anak-anak yang ketakutan terpaksa mengungsi. Kehancuran terjadi di Ubon Ratchathani, menyusul penembakan terus-menerus oleh pasukan Kamboja. Rumah dan kendaraan milik warga Thailand hancur akibat serangan ini. Kerusakan juga terlihat pada dinding luar sebuah bangunan di Kecamatan Sao Tong Chai, Provinsi Sisaket. Thailand telah menutup semua perlintasan perbatasan dengan Kamboja setelah ledakan ranjau yang melukai 5 tentara Thailand. Puluhan ribu warga Thailand yang tinggal di sekitar perbatasan juga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Anak-anak sekolah juga dievakuasi ke tempat aman, menyusul adanya serangan dari tentara Kamboja.
Ketegangan juga terjadi di distrik Bantai Ampil, Provinsi Odar Mencai, Kamboja. Warga meninggalkan rumah mereka secara massal di tengah bentrokan antara pasukan Kamboja dan Thailand di perbatasan. Mereka bergegas mengemas barang-barang dan melarikan diri menggunakan traktor pertanian. Pemirsa, memasuki hari kedua perang antara Kamboja dan Thailand kian memanas. 15 orang dilaporkan tewas, sementara itu Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI yang terdampak dan menjadi korban. Pemerintah Republik Indonesia juga akan terus memantau keselamatan dan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terdampak. Saya sampaikan juga bahwa berdasarkan pemantauan dan komunikasi kita dengan KBRI Bangkok dan KBRI Phnom Penh, tidak terdapat adanya laporan mengenai warga negara Indonesia yang terdampak atau menjadi korban dari situasi dinamika saat di lapangan. Saya juga mungkin dapat saya tambahkan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Kamboja dan Thailand, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh Thailand melakukan kejahatan perang lantaran menggunakan bom curah atau klaster yang brutal dan tidak manusiawi. ជាមួយនឹងដំណើរការវិវត្តនៅថ្ងៃទី2នៃការវាយប្រហាររបស់ភាគីថៃមកលើកម្ពុជាដោយសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានជ្រាបហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24វេលាម៉ោង 8:46 នាទីនៃការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហាររបស់ខាងភាគីថៃបាញ់មកលើខាងភាគីកម្ពុជាដោយកំរោលនិងប្រើសុទ្ធតែអាវុធធុនធ្ងន់និងក្នុងនោះក៏មានការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះ Kita ke informasi lain, pemirsa. Genosida Israel di jalur Gaza melalui agresi militer dan kelaparan membuat para pemimpin Eropa marah. Prancis bahkan mengumumkan siap mengakui Palestina merdeka September nanti. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Bocah ini hanya bisa menangis mendapati 3 saudara laki-lakinya meninggal usai mencari makanan di daerah Tufah, timur kota Gaza. Ketiga korban tewas ini hanya bagian kecil dari 1.000 lebih warga Gaza yang tewas dibantai Israel ketika mencari bantuan makanan akibat menderita kelaparan. Selama 4 bulan di blokade Israel, anak-anak dan wanita di Gaza menjadi korban paling rentan akibat kelaparan akut. Dalam 4 bulan, sudah 111 anak di Gaza meninggal akibat kekurangan gizi. Kekejaman Israel di Gaza membuat para pemimpin dunia marah. Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X bahkan mengumumkan segera mengakui kemerdekaan Palestina di sidang umum PBB September nanti.